Sejak dulu, Lenovo ThinkPad seri X selalu menjadi pilihan saya untuk bepergian. Bodinya yang ringkas, porta koneksi melimpah, dan performa tanpa beda menjadi alasan dari sekian banyak alasan-alasan lainnya. Mulai dari X220 si keyboard 7 baris terakhir, X230 si RAM 2 slot terakhir, X240 si kelinci percobaan, karena track pointnya kan dia sudah berubah jadi flat, X250 yang ngangenin, yang saya lama banget pakai itu, X260 yang agak aneh karena SSD SATA atau slot WW1 cardnya itu tidak bisa dipakai, kemudian X270 yang menjadi pertanda akhir sebuah era. Hingga akhirnya Lenovo memutuskan untuk mengubah segalanya pada X280. Lenovo seri X menjadi seperti X1 Carbon yang tidak bisa lagi upgrade RAM. Seri X juga tertekan dengan kehadiran seri T dengan S yang kian ringkas, kian kompak. Lihat saja perbandingannya. Sehingga membuat saya bertanya-tanya, mengapa seri X ini masih dipertahankan? Setidaknya saya menemukan 3 alasan utama mengapa seri X ini masih dipertahankan ya Kang. Tapi sebelum itu, Lenovo ThinkPad X13 ini saya beli dengan cara cek langsung ke toko di Harko Manggado ya Kang. Inginnya sih saya versi AMD. Menurut saya karena versi itu jauh lebih worth it ya performanya dan segala macamnya. Hanya saja saya tidak menemukan varian yang Full HD, hanya varian HD saja. HD, HD, ya itulah. Sangat sayang karena varian HD itu layarnya masih TN ya Kang, jadi kita sulit melihat dan jauh-jauh deh Kang dengan varian TN itu. Yang menjadi alasan utama pertama adalah harganya ya Kang. Jadi ThinkPad X13 ini sudah dapat Akang miliki dengan 4 jutaan, bahkan kurang ya. Komposisinya i5 atau Ryzen 5 4650 atau i5 generasi ke-10 dengan RAM 16GB. RAM-nya 16GB ya Kang, jangan yang 8GB karena ini sudah tidak bisa upgrade lagi. Harga itu tentu jauh kalau kita bandingkan dengan T14S generasi pertama atau X1 Carbon, apalagi dengan X1 Carbon ya, dengan generasi yang sama dengan ini ya. Kemudian yang kedua adalah yang tidak dimiliki oleh T14S atau X1 Carbon adalah keyboardnya ini bisa dibongkar pasang ya Kang. Jadi kalau T14S dan X1 Carbon itu kan keyboardnya ini sudah menyatu dengan pamrest. Jadi kalau Akang ingin menggantinya, seluruhan pamrest ini harus Akang ganti. Tapi tidak dengan X13 ini. Jadi dia seperti X390 versi sebelumnya atau X395 versi AMD-nya yang kita bisa masih mengganti keyboardnya dengan relatif mudah ya. Walaupun perlu alat obeng dan juga pry tool. Tapi lebih mudah daripada X1 Carbon. Jadi seperti pas saya cek, saya mendapatkan ini varian yang tidak backlit ya. Terus kemudian saya minta mengganti dengan backlit dan akhirnya diganti dengan mudah. Yang ketiga adalah displaynya. Kenapa displaynya? Karena T14S walaupun dia sama-sama Full HD, tapi ada varian T14S itu yang masih NTSC-nya ya, atau cakupan warnanya itu 45% NTSC atau sekitar 60%-an sRGB. Sedangkan X13 ini tidak ada varian NTSC 45%, minimal 72% atau kalau kita ke sRGB itu sekitar 96%-an atau hampir 100% lah. Itu membuat perbedaan. Karena P14S yang T14 ya sama saja lah gitu, kembaran itu. Kalau saya banding-bandingkan, memang layarnya sama-sama matte, memang sama-sama Full HD, tapi X13 ini jauh lebih nyaman di mata. Dia nggak lebih pucat, jadi lebih hidup warnanya, lebih tajam. Ditambah lagi, layarnya memang dia lebih kecil, sehingga dia lebih rapat gitu ya. Jadi lebih jernih, lebih rapat, kita lebih enak. Itu 3 alasan utama yang menurut saya mengapa seri X ini masih ada dan mengapa seri X ini masih juga layak Akang pertimbangkan. Buat Akang sekalian yang memiliki atensi rendah atau sibuk banget, itulah alasan-alasan utama mengapa memiliki X13. Tapi kalau Akang sekalian yang ingin lebih tahu lebih detail tentang X13, mari kita lanjutkan. Seperti biasa saya mulai dari bagian luarnya atau body-bodinya dulu ya. Jadi tidak ada perubahan berarti dari versi sebelumnya ya, si X390 atau X395. Jadi
Panjangnya ini masih 31,2 cm, lebarnya masih 21,7 cm, dan tebalnya ini sekitar 17 mili ya, 1,7 cm gitu maksudnya. Dan beratnya ini 1,2 kiloan. Kalau dengan charger itu jadi sekitar 1,5 1,6 kilo. Tapi Akang juga bisa menggunakan charger tipe C handphone ya. Minimal 45 watt keluarannya, tapi yang disarankan 65 watt seperti chargeran yang baru saya beli ini dan sudah saya gunakan kira-kira 2 mingguan. Dan material ini di atas ini ada karbon-karbonnya atau PPS, jadi nggak jelas nih ini PPS atau karbon, tapi intinya dia mulus ya. Di bagian belakang ini magnesium. Nah ini jelas-jelas banget karena tertulis ThinkPad X13 Gen 1 magnesium sasis ya, jadi MG ada tulisannya. Jadi ini dari magnesium, dan seperti juga bagian tengahnya atau roll case-nya, jadi rangkanya juga dia dari magnesium sehingga dia kuat ya Kang. Material ini yang memang rasanya masih dipertahankan di seri X, tidak seperti seri L yang dia kebanyakan plastik. Ini masih solid, masih bagus banget. Mil STD juga tentunya ya Kang. Nanti dia baru berubah ke 16:10 desainnya maksudnya ya, yang lebih ramping lagi. Itu nanti di generasi kedua. X13 generasi kedua itu baru berubah desainnya, tapi X13 generasi pertama masih sama dengan generasi sebelumnya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan juga untuk Akang yang memang memiliki X390 misalnya untuk mengganti ke sini. Tidak ada alasan untuk itu. Nah sekarang kita bahas displaynya lebih detail ya. Jadi panel yang saya dapatkan ini dari Bowie ya Kang. Jadi kodenya NV13133 FAM N6A. Spesifikasinya ini berada di tengah-tengah. Jadi semua ThinkPad X13 ini Full HD. Ada varian HD ada, tapi tidak ada varian di atas itu ya. Ada touchscreen-nya ada. Ini varian yang di tengah-tengah ya Kang. Jadi dia nggak touchscreen, tingkat kecerahannya ini dia 300 nits ya Kang. Jadi ada yang lebih cerah dari ini, ada yang 500 nits. Kontras rasionya 800:1, cakupan warnanya 72% NTSC atau sekitar 96% sRGB seperti yang saya sebut tadi, dan ini varian tanpa privacy guard ya Kang. Oke, kita ngomongin keyboardnya lagi. Betul, keyboardnya ini bisa dibongkar pasang, tapi sebenarnya saya agak kecewa juga dengan keyboardnya. Bukan karena dia agak sempit ya, memang agak sempit. Sejak X390 tuh saya rasakan agak sempit. Jadi X13 ini lebih sempit daripada T14 atau P14 yang 14 inci. Yang bikin saya kecewa adalah ketika di toko saya mencoba setidaknya 3 varian ya Kang. Ya bukan 3 varian, 3 laptop. Dan saya menemukan di satu laptop itu yang versi AMD itu keyboardnya enak banget, bagus banget. Jadi benar-benar typing experience-nya itu enak gitu. Jadi tombolnya itu taktil dan dia padat berisi. Sehingga saya bilang, bisa nggak keyboard ini ganti dengan yang itu gitu, saya bilang. Katanya bisa. Cuman sayangnya saya memang tidak memperhatikan detail dan saya meminta tokonya itu mengirimkan saja ke kantor gitu ya. Jadi saya tinggalkan dan akhirnya diganti. Benar sih diganti dengan yang backlit. Sebelumnya ini tidak backlit ya Kang, seperti saya sebutkan di awal. Tapi diganti dengan backlit, hanya saja tetap berbeda dengan yang AMD. Jadi digantinya bukan dengan AMD, tapi mungkin dengan stok mereka yang lain ya. Sebenarnya keyboardnya ini nggak jelek juga. Jadi kalau dirasa-rasa keyboardnya ini memang masih memberikan pengalaman mengetik yang baik ya gitu. Cuman ketika mendapatkan keyboard versi AMD tadi itu saya rasa, oh akhirnya saya menemukan keyboard ThinkPad kecil yang enak banget. Dan bagusnya sih sebenarnya, jadi touchpadnya ini dia tidak seperti X1 Yoga gitu ya. Ini masih ada touchpadnya, masih nggak rata gitu ya. Dan ini tombol trackball-nya masih bisa saya gunakan. Touchpadnya juga dia masih presisi halus dan dia kliknya juga nggak bunyi nyaring gitu ya. Jadi ini rasanya bagus banget, rasanya oke gitu, keren. Kalau misalnya akan mendapatkan seperti saya yang ini polos, kalau ada fingerprint dia akan ada di sebelah sini. Itu bagian keamanan tambahan ya. Dan juga di atas kalau memang nanti ada IR kamera dapat, kalau ini nggak dapat. Jadi saya tidak dapatkan
varian fingerprint dan IR kamera, tapi tetap ada penutup webcamnya juga tetap ada ya Kang. Sekarang kita ke bagian porta koneksi atau sisi-sisinya ya Kang. Jadi Akang lihat di sisi kanan atau tangan kiri kita ini ada dua USB-C Thunderbolt 3 ya. Jadi bagus banget, laptop 4 jutaan dapat USB-C Thunderbolt 3 dan semuanya berfungsi. Maksudnya ya dia bisa buat transfer, dia bisa buat colokan ke monitor eksternal, itu maksimal 2 monitor, jadi 3 dengan LCD ini kalau juga dinyalakan ya Kang, bisa sampai resolusi 4K dengan kecepatan refresh rate-nya itu 60 Hz ya. Dan dua-duanya ini juga bisa kita gunakan untuk charging ya Kang. Di sebelahnya itu ada WiFi extended atau adapter, jadi memang ini sudah tidak ada LAN lagi, tapi kita bisa menambahkan extended WiFi adapter atau juga untuk docking USB-C sebenarnya. Jadi dua gabung gitu jadi docking ya. Di sebelahnya ada USB 3,2 Gen 1 seperti juga di sebelah kirinya gitu ya. Juga ada USB. Jadi total ada 4 USB, 2 USB-C, 2 USB biasa. Bagus banget sebenarnya ya Kang. Jadi banyak laptop kecil tapi USB-nya masih 4, itu keren banget. Di ini ada HDMI 1,4 dan sebelahnya ada audio combo jack 3,5 mili masih bergabung ya. Di sebelah kanannya, kanan tangan kita maksudnya ya, atau kiri laptop, ini ada exhaust yang besar yang memang Lenovo akhirnya memutuskan untuk seri-seri selanjutnya ada di exhaust sebelah kanan. Ini akan mengganggu kalau kita pakai mouse ya, tapi kalau saya kan pakainya track point jadi nggak terlalu mengganggu. Dan tadi saya bilang ini USB A 3,2 Gen 1. Ini always on kalau kita aktifkan, jadi kita bisa ngecas handphone kita walaupun laptop keadaan mati kalau sudah diaktifkan. Ini ada buat Kensington Lock ya, Kensington Lock. Nah ini untuk kalau display kita kunci kan. Di sini ini opsional smart card reader, saya nggak dapet jadi ini tertutup saja. Seperti juga di belakang sini. Di belakang sini ini ada slot untuk SIM card dan micro SD. Tapi karena tidak ada WWN card dari awal, dari Vibocom itu ya, 850GL kalau nggak salah, nanti saya catat di note ya. Kalau memang itu tidak ada dari awal, kita tidak bisa menggunakannya. Kenapa? Karena antenanya pun tidak ada. Jadi kalau internetan kan butuh antena ya. Jadi antena tidak ada, kita tidak bisa mengupgrade-nya sendiri. Kalaupun mengupgrade bisa ya mungkin, tapi susah banget sih Kang. Kalau ngomongin bagian upgrade, sebenarnya nggak ada lagi bagian yang menarik ya Kang, karena RAM udah nggak bisa di-upgrade lagi, CPU juga pasti, GPU yang onboard ya pasti juga nggak bisa di-upgrade. Walaupun sebenarnya kita bisa meningkatkan VRAM-nya ya dari 256 ke 512 via BIOS, tapi 512 MB itu kan ya masih kurang banget. Yang dapat kita diganti hanyalah SSD M.2 2280 PCIe Gen 3 dan baterainya yang 48 Wh ya Kang. Jadi hanya dua hal yang bisa kita ganti, itu saja. Sangat sayang ya. SSD-nya mungkin bisa kita ganti atau kita upgrade hingga 4 TB. Saya belum coba sih, kalau di spek sih memang hanya 2 TB. SSD di WW1 card saya coba, sayangnya tidak bisa kita gunakan. Itu sayang banget ya. Mungkin SSD saya yang rusak atau nggak rusak sih, karena kan saya coba di X1 Yoga kemarin itu bisa ya. Jadi saya tidak bisa menemukan, dan saya coba cek setting juga nggak ada settingannya ya. Jadi saya rasa memang nggak bisa, tapi kalau memang ternyata bisa, Akang lain sudah mencoba, tinggal dikabarkan ya Kang. Juga kalau kita ngomongin servis, DC-in karena sudah USB-C, sayang banget karena ya kalau ganti berarti motherboard ganti juga. Untungnya sih ada 2 slot kayak USB-C-nya ya Kang, jadi masih bisa kita manfaatkan salah satu kalau memang salah satunya itu rusak. Kemudian engselnya nggak bisa kita atur, ini juga tidak bisa kita buka dengan satu tangan, jadi nggak bisa kita atur lagi ya, terima apa adanya aja sih itu. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang begitu menarik. Kipas ini juga besar sebenarnya pipe-nya ya, tapi dia hanya satu, kipasnya satu, pipe-nya juga hanya satu. Dengan sistem pendinginan seperti ini, pernah nggak menyentuh 100 derajat? Pernah, tapi itu nggak lama ya. Jadi
memang dia akan hangat saja. Jadi selama penggunaan RPM-nya rata-rata kalau balance itu di 2000 sampai 4000. Tapi kalau best performance itu sampai 5000 dan kipasnya terdengar tapi tidak sampai mengganggu. Speakernya jadi ada dua ya Kang, dua-duanya menghadap ke bawah tapi ukurannya agak berbeda. Hanya saja keluaran outputnya masing-masing 1 watt. Jadi total ada 2 watt. Dari Dolby Audio, untuk telinga saya sih dia keluaran suaranya termasuk yang bagus ya, maksudnya dia bersih gitu. Hanya saja memang dia pelan, cenderung pelan. Jadi volume 50 itu belum terdengar kencang, harus 70-80 itu baru terdengar kencangnya gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan seri sebelumnya atau Intel sebelumnya, X390 itu kan menggunakan i5 8365U. Itu sebenarnya nggak jauh-jauh beda banget sih Kang. Jadi TDP-nya masih sama-sama 15 watt, litografi juga masih sama 14 nanometer, core-nya juga masih 4 core dengan 8 thread gitu ya. Yang berbeda hanya di kecepatan dasar dan turbonya saja, hanya sedikit banget. Jadi perbedaan performa nggak signifikan sih, sekilas seperti itu. Tapi yang saya rasa perbedaan yang lumayan signifikan ada di baterainya. Nanti kita bahas di sesi baterai ya Kang. Dia bisa menemani saya kerja kantoran, itu nggak ada masalah sama sekali. Saya buka tab banyak-banyak nggak masalah. Saya gunakan Microsoft 365 yang dapat 1 tera OneDrive itu tidak masalah. Dia gesit, dia gegas, dia cepat. Yang menjadi masalah adalah ketika Akang berharap laptop ini dapat menemani Akang atau mempercepat pekerjaan Akang untuk membuat konten, misalnya konten-konten kreator yang editing video kerjaannya hari-harian atau editing foto sih masih oke lah ya kalau memang filenya nggak besar-besar. Terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknik gitu, misalnya desain-desain 3D, animasi, nah itu dia akan kedodoran, dia akan terasa ngosannya gitu. Bagaimana kalau kita mainkan gaming gitu ya? Saya coba Valorant itu bisa, tapi Akang tidak bisa berharap lebih. Jadi Valorant itu paling terbaik itu settingannya adalah low dengan resolusi HD saja, 1366x768. Bisa nggak full HD low? Bisa juga, tapi akan lebih baik karena Valorant butuh kecepatan di HD low ya, HD low. Dengan HD low itu saja FPS-nya juga bervariasi Kang. Jadi antara 30 sampai 90-an tergantung scene-nya. Kalau lagi crowded banget dan banyak util gitu ya dilemparkan gitu, nah itu dia akan drop dan low client FPS itu akan muncul. Sekarang kita ngomongin baterainya. Sebelum itu kondisinya dulu ya Kang. Jadi kalau kondisi asli baterainya ini 48 watt hour. Ini tinggal 44, tinggal ya. Itu kan artinya masih 90-an persen. Masih bagus banget. Jadi 44 watt hour masih bagus banget kondisinya. Dan terbaik saya bisa mendapatkan 7 jam ya Kang. Jadi dari 90-an persen sampai belasan persen. Dan itu saya capai dengan mode efisiensi ya, dengan layar 50%. Kalau kita pakai mode balance, dia akan turun menjadi sekitar 5,5 jaman gitu ya kira-kira. Dan ketika kita ingin mengisi dengan 65 watt itu juga kabar baik, karena mengisinya juga cepat ya. Setengah jam itu bertambah 41% dan 1 jam itu bertambah 76%. Kalau ingin sampai penuh tentu akan lebih lama lagi, kira-kira 2 jam itu baru beres. Tapi rasanya akan sayang ketika diisi sampai penuh. Akan juga bisa mengaktifkan baterai threshold ya gitu. Jadi ketika sudah 90% misalnya itu di-cut, jadi tidak mengisi lagi baterainya walaupun masih dicas. Baru mengisi 40%. Saya sih ngesetnya gitu ya, antara 40 sampai 85 atau 90. Dan baterai menjadi poin utama atau kelebihan lain dari X13 ini. Setelah menggunakannya kira-kira 10 hari, ternyata saya tetap memiliki hati untuk Lenovo ThinkPad seri X. Bodinya yang ringkas, display matte yang enak dipandang, keyboard yang relatif enak dan dapat saya ganti dengan mudah, juga harganya yang sangat terjangkau untuk pemakaian kantoran, membuat saya berpikiran untuk menjual saja ThinkPad X1 Yoga generasi keempat dan ThinkPad P14 generasi pertama yang memang sehari-hari saya gunakan bila keluar dari rumah. Dia juga dapat menjadi alternatif buat akang sekalian yang berdana cekak namun menginginkan T14S atau X1 Carbon.
Karena pesaing dekatnya Dell Latitude 7310 sekarang juga RAM-nya sama-sama tidak dapat di-upgrade juga. Seperti biasa, saya sekedar menggambarkan, Akang yang memutuskan. Terima kasih telah menyaksikan sampai sekarang. Salam Diki Septerian.